Halo, selamat sore. Wah. Selamat sore teman-teman. Teman-teman, sebentar ya. Ini hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol dengan Dengan siapa nih, Kak? dengan Pak Marcel. Oke. Pak Marcel adalah salah satu dosen Despro KDW. Bentar ya teman-teman. Bebas ya, teman bebas. Mungkin dari Despro bisa request Bisa request join ke kami. live kami. Karena kami Oke, halo. Wah, Wah. Selamat sore, Pak. selamat sore Pak. iya, selamat sore Mas-mas sekalian. Suara saya terdengar gak ya? Dengar, Jelas Pak? ya? Jelas. Pak. Oke. Nah, kita sama-sama dulu nih, Kak ya, yang Oke. baru datang ini. Buat kalian teman-teman, selamat datang, selamat bergabung dalam live kami hari ini. Nah, live apa nih, Kak, namanya nih, Kak? Ini kita beri nama Free Yay. Wah, jadi buat kalian nih, hari Jumat kita akan ngadain live, Kak ya. Yes. Jadi yang pertama nanti dengan dosen pastinya, Yes. kemudian yang kedua nanti dengan Mahasiswa mahasiswa berprestasi. berprestasi, kemudian yang ketiga nanti dengan alumni yang saat ini Benar, sudah Pak. bekerja, gitu Kak ya. Kita akan sharing-sharing pengalaman. Nah, hal ini kita akan ditemani oleh Pak Marcel, dosen wah kece nih Kak ya, Yes. dosen muda wah, dari Muda. desain produk. Nah, mungkin Pak Marcel bisa perkenalkan diri Bapak dari Oke. mana, terus fokusnya apa gitu Bapak, silahkan. Ya, saya perkenalan diri singkat saja ya. Mungkin nanti teman-teman yang baru bergabung juga mungkin beberapa ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Perkenalan saja, saya Pak Marcel. Saya dosen, salah satu dosen desain produk UKDW. Saya bergabung itu di sini sejak 2015 kalau nggak salah. Tetapi sebenarnya saya anak lama gitu ya. Saya kebetulan juga lulusan sini juga, gitu ya. Jadi dari S1-nya sama desain produk juga di sini juga. Jadi bareng di sini dengan yang dulunya adalah dosen saya, sekarang jadi kolega begitu ya. Saya dulu angkatan 2009 di desain produk. Fokusnya di mana nih Pak? Fokusnya bagian apa Pak? Untuk mata pelajaran? Oke. Ya, kalau untuk mata kuliah sebenarnya hampir semua ya, karena kan pada awalnya memang lebih fokus ke beberapa mata kuliah yang banyak bersinggungan dengan material gitu ya. Jadi contohnya pengolahan kayu gitu ya, lalu kemudian bambu. Dulu sih banyaknya begitu pada saat pertama kali masuk ke desain produk gitu ya. Tetapi memang karena dosen baru ya, jadi memang harus banyak merambah ke berbagai bidang yang lain gitu. Jadi sekarang kalau mungkin beberapa tahun ini ya, 2 atau 3 tahun ini, sekarang itu lebih fokus di mata kuliah awal-awal semester gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman calon mahasiswa baru itu nanti di semester 1 atau semester 2 akan bertemu saya gitu. Di semester awal-awal nanti akan bertemu saya gitu. Nanti ketemu saya lagi di ujung. Waduh, yang kira-kira Betul. ujung. Iya. Oke Pak, bisa dijelaskan Pak, Dispo ini kan Dispo UKDW itu ada 2 Kak. Jadi salah satunya di UKDW. Yes. Ya. Ini sudah pasti itu. Yes. Nah, kira-kira fasilitas apa aja sih Pak yang ada di Dispo UKDW ini Pak? Bisa dijelaskan dulu Pak. Oke. Orang-orang tuh tahu yang mau bergabung, oh ternyata UKDW itu ada fasilitas yang lengkap Dispo-nya. Nah, bisa dijelaskan Pak. Ya, oke. Mungkin saya jelaskan dari awalnya dulu ya tentang secara umum desain produk ya. Mungkin karena beberapa teman-teman mungkin ada yang mungkin belum tahu gitu. Soalnya ini pengalaman sendiri gitu ya. Dulu pada saat mahasiswa di kereta Solo Jogja ya. Dulu saya asalnya dari Solo, terus kemudian ditanya kuliah di mana Mas? Desain produk gitu. Terus bapaknya, oh bagus bikin baju ya Mas itu. Waduh, terus saya langsung, wah bukan Pak, bukan bikin baju Pak gitu. Jadi memang terkadang di masyarakat juga kurang paham gitu ya desain produk seperti apa. Gampangannya adalah
Kalau dilihat ya di UKDW, desain produk itu satu fakultas dengan arsitektur gitu ya. Kalau mungkin arsitektur kan sudah well known gitu ya. Sekarang mungkin bisa dibayangkan apabila arsitektur membuat desain rumahnya, entah itu bangunan jenisnya apapun gitu ya, yang ada di luar bangunan dan yang ada di dalam bangunan itu yang membuat dispro gitu ya. Entah nanti dari desain kursi, desain meja, kemudian tas, baju, jewelry, ya perhiasan itu bahkan juga bisa. Headset yang saya pakai ini kan juga ada desainernya ya. Lalu kemudian HP, terus kemudian ada jam dan berbagai alat macam apapun yang bisa kita bilang itu adalah sebuah produk, itu sudah pasti ada desainernya. Nah, di desain produk kita belajar di situ gitu ya. Tadi Mas Adi juga sudah menjelaskan bahwa di Jogja ada dua ya, memang seharusnya itu kembar gitu ya, karena seharusnya dua prodi ini, yang satunya ada di ISI ya, di UKDW dan di ISI, memang seharusnya launchingnya itu bareng gitu ya. Kalau di Dispro UKDW itu dari tahun 2005, jadi saya itu di angkatan 2009, berarti angkatan kelima ya berarti. Lalu kemudian sebenarnya diisi juga seharusnya 2005, tapi karena ada sesuatu hal memang tidak bisa lanjut. Kalau nggak salah itu di angkatan 2016 itu baru angkatan pertama, jadi mundurnya sangat banyak gitu ya. Jadi hitungannya desain produk UKDW itu sebenarnya adalah kakak apa ya, saudara tua begitu ya, dari kalau nggak salah urutan ke-6 atau ke-5 gitu ya, prodi desain produk se-Indonesia. Jadi hitungannya juga sudah cukup tua. Sekarang kalau nggak salah sudah 21 atau 23 prodi totalnya se-Indonesia. Jadi sudah cukup banyak gitu ya tersebar di Indonesia. Kalau mungkin kita bicara lalu kita bisa lanjut gitu ya. Bedanya apa Pak? Kenapa kok teman-teman tuh yang baru lulus SMA gitu terus harus belajar di desain produk UKDW gitu. Nah, kalau teman-teman lihat memang persebarannya memang banyak ya teman-teman ya. Kita bisa lihat memang di ITB yang pertama kali membuka desain produk di Indonesia, memang fokusnya adalah di industri, karena kan memang di sana banyak industri begitu ya. Lalu kemudian di Jakarta lebih berfokus ke teknologi. Begitu pula yang di Surabaya, ada beberapa kampus dengan mata kuliah dengan prodi desain produk yang memang berfokus di sana kan banyak pabrik ya. Kalau salah satunya mungkin pabrik Polygon dan beberapa pabrik yang lain industri itu juga lebih berfokus ke di Surabaya beberapa kampusnya lebih berfokus ke industri begitu. Berbeda dengan desain produk UKDW. Kalau mungkin teman-teman tahu provinsi DIY Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah provinsi dengan jumlah UKM, usaha kecil menengah, atau pengrajin ya, kita bisa bilang pengrajin itu yang paling banyak se-Indonesia. Jadi UKDW berada di tengah gitu ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu UKDW, ini benar-benar berada di tengah jantungnya kota Yogyakarta, ada di selatannya UGM dan ada di utaranya stasiun Lempuyangan gitu ya, benar-benar di tengah gitu. Dengan berada di tengah provinsi dengan UKM terbanyak atau dengan pengrajin terbanyak gitu ya, itu sebenarnya sudah jadi satu gap yang besar. Kalau kita ngomong pengrajinnya macam-macam ya. Di selatan ada Kasongan, ada pengrajin keramik, ada pengrajin gerabah, lalu kemudian di utara ada Desa Cebongan, itu pengrajin bambu gitu ya. Jadi satu desa, satu daerah begitu fokus untuk mengembangkan produk-produk bambu, kerajinan gitu ya. Jangan dikira kerajinan nggak ada duitnya ya teman-teman ya. Justru dengan kerajinan gitu ya, ekspor itu gede banget. Mungkin kalau teman-teman beberapa ada yang mahasiswa, ada yang kerja praktek begitu, terus kemudian dia mendesain satu desain di situ, lalu kemudian desainnya dibeli, dia hanya dapat, kita bisa bilang hanya dapat ya 10% begitu, 10% royaltinya. Wah, itu udah bisa buat bayari kuliah 3 anak, adik-adiknya mungkin gitu ya. Udah uangnya udah sangat besar, karena kan kalau untuk ekspor kan biasanya banyak ya, umpamanya langsung pesan 1000, langsung pesan 2 kontainer, 3 kontainer. Nah, itu kan juga uangnya muter di situ. Nah, kembali lagi dengan potensi Yogyakarta ini, dengan UKM yang terbanyak ini, segala pengrajin tersebar ya, berbagai macam jenis material, berbagai macam jenis teknik juga gitu. Celahnya adalah mereka nggak bisa ngobrol dengan yang mesen gitu ya. Umpamanya yang mesen itu, Pak, saya pengen bikin begini. Secara bahasa desain, secara bahasa teknis mungkin tahu, tetapi secara bahasa desain nggak tahu gitu ya. Mungkin ya karena memang tidak update begitu ya. Nah, itu celahnya di sini ya, kita sebagai desainer produk, apalagi yang belajarnya di Jogja gitu ya, melihat bahwa ternyata antara pembeli
dan pengrajin itu di tengah gapnya itu desainer bisa masuk gitu ya. Nah, di sini bahkan bisa saling belajar ya. Makanya mamanya kalau mungkin teman-teman ada yang bingung gitu ya, Pak saya dapat kabar nih dari beberapa kakak angkatan yang masuk ke desain produk itu, kok ada gergajinya, kok ada ngamplas-ngamplasnya begitu ya. Mungkin bingungnya di situ. Ya memang secara teknis minimal tahu lah gitu ya. Ya bukan maksudnya besok pada saat produksi itu teman-teman yang mengerjakan itu tidak. Tetapi paling tidak kalau nanti akan ngobrol dengan pengrajin, bahasanya tuh sama gitu ya. Dan kalau kita ngobrol ke bawah kita bisa sama, kita ngobrol ke stakeholder yang lain, umpamanya orang yang memesan gitu ya, secara bahasa desain, secara gambar teknik gitu nanti juga sama. Dan kita juga sedikit belajar tentang psikologi dan sedikit juga belajar tentang manajemen begitu ya. Mungkin bingung ya kenapa kok anak distro kok harus belajar manajemen, harus belajar psikologi. Karena kan basicnya kalau desainer produk itu kan membuat desain untuk customer-nya gitu ya, bukan membuat desain berdasarkan kebutuhan saya atau keinginan saya. Itu kan namanya seniman ya. Mungkin agak berbeda ya dengan teman-teman seniman gitu ya. Kalau seniman kan membuat ya untuk saya sendiri gitu ya. Nah, terus harganya bisa semaunya dia gitu. Terus kalau mungkin ditanya idenya dapat dari mana? Wah, saya dapat wangsit. Nah, biasanya kan bisa jawab gitu. Tapi kalau desainer nggak boleh dan nggak bisa, lebih tepatnya gitu ya. Karena harus bisa dijelaskan gitu ya. Oh, idenya dapat dari mana? Kenapa kok warnanya biru? Kenapa kok panjangnya itu 15 cm? Nah, itu kan juga harus ada motivasinya, harus ada alasannya, harus jelas. Begitu. Gambaran umumnya sih seperti itu. Oke ya, menarik banget Kak ya. Nah, buat kalian nih yang pengen tahu lebih detail tentang desain produk UKDW, buruan gabung bersama kami menjadi mahasiswa UKDW pastinya Kak. Nah, buat kalian nih yang ada pertanyaan tentang desain produk, tentang apalah tentang berhubungan dengan desain produk ya, nanti bisa langsung chat di kolom komentar, ini akan dibantu jawab oleh Pak Marcel. Nah, ini Pak, ini kan banyak Kak ya. Urusannya gimana nih di UKDW? Nah, prospek kerjanya bener gimana Pak banget. Marcel? Nah, kira-kira gimana Pak untuk prospek kerjanya? Kemudian nanti kerjanya di bagian apa? Di industri atau sebagai pabrik seperti itu Pak? Jadi dijelaskan untuk Oke, prospek kerjanya ya. Ini kita ngobrol tentang prospek kerja. Mungkin kalau kita ngobrol tentang prospek kerja, kita bisa lihat di website-nya Dispro. Kalau masuk ke website-nya UKDW dulu ya, lalu kemudian di akademik, lalu masuk ke Fakultas Arsitektur dan Desain, masuk ke program sarjana, baru ke desain produk. Di situ teman-teman bisa ngecek, bisa lihat bahwa ada beberapa poin yang dijelaskan gitu ya. Di bagian profil lulusan, teman-teman kalau bisa lihat di situ ada 4 profil lulusan yang bisa dikembangkan begitu ya pada saat teman-teman belajar di desain produk UKDW. Yang pertama itu adalah wirausaha desain. Sesuai dengan namanya ya, pada saat kita menjadi seorang desainer, kita kan juga jualan gitu ya. Kita tidak hanya membuat gitu. Kalau membuat tok nggak bisa jualan sama saja. Apalagi mungkin dibalik ya, kita jualan tapi nggak tahu produknya apa gitu dan nggak bisa dikembangkan, itu kan juga sama saja gitu ya. Jadi skillnya sebagai seorang wirausahawan, sebagai seorang entrepreneur itu akan penting begitu ya. Jadi memang kalau dilihat profil lulusannya memang sebagian besar bahkan ya banyak yang menjadi wirausahawan gitu. Jadi contohnya ada beberapa alumni yang melakukan tugas akhirnya, kalau di desain produk kan tugas akhirnya pasti bikin produk, apalagi di tugas akhirnya ya, di ujungnya sudah punya produk, lalu kemudian dikembangkan sesuai dengan hobinya, sesuai dengan minatnya, dikembangkan menjadi sebuah usaha, wirausaha begitu ya, dan kemudian beberapa sudah menjadi entrepreneur sekarang bahkan. Teman-teman bisa cek di Instagramnya desain produk UKDW, dispro_UKDW, di situ nanti bisa lihat di bagian IG TV itu ada satu seri yang namanya adalah cerita alumni. Di situ ada beberapa alumni dari kami yang bercerita pada saat kuliah ngapain, lalu pada saat bekerja itu apa, yang digunakan apa nih yang didapatkan ilmunya pada saat kuliah dan bekerja hubungannya seperti apa, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, profil lulusan yang kedua adalah desainer produk murni. Jadi ini adalah orang yang nantinya akan bekerja entah di perusahaan, bisa jadi itu Polytron, atau kemudian bisa di Ray, bisa di berbagai macam perusahaan yang outputnya adalah produk banyak ya. Lalu kemudian bahkan ada beberapa lulusan desain produk di luar UKDW gitu ya, yang mendapatkan tawaran untuk bekerja itu di LG. Ya, gitu ya. Kalau kita lihat kan LG kan ada banyak divisi ya, elektronik gitu ya, ada TV, ada AC, kemudian ada berbagai macam elektronik yang lain, ada HP, laptop dan macam-macam. Itu kan juga pasti ada desainernya.
gitu. Lalu kemudian yang ketiga, profil lulusannya adalah desainer kerajinan. Nah, ini melihat peluang yang tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa di Jogja, di DIY gitu ya, itu adalah provinsi dengan UKM terbanyak, pengrajin terbanyak. Sehingga desainer-desainer itu bisa masuk untuk bisa menengahi gitu ya kekurangan pengetahuan desain di dalam pengrajin-pengrajin yang ada di Jogja. Bahkan mungkin tidak hanya yang di Jogja, di luar Jogja pun juga banyak gitu ya. Mungkin di sekitar-sekitar sini ada Klaten, ada Solo, itu juga tersebar berbagai macam pengrajin dengan berbagai macam material dan tekniknya. Gitu. Lalu yang terakhir adalah peneliti desain. Memang ini yang agak-agak agak-agak sedikit dan challenging gitu ya. Salah satu contohnya itu jadinya malah saya gitu ya. Nyasarnya malah jadi dosen gitu. Beberapa memang ada banyak dari lulusan Dispro UKDW yang beberapa jadi dosen. Sekarang kalau mungkin dihitung sekitar ada 4 atau 5 orang gitu ya. Salah satunya saya gitu. Mungkin saya bisa cerita gitu ya, karena kan saya juga alumni gitu. Jadi mungkin korelasinya bisa agak sedikit nyambung gitu. Dulu saya masuk ke UKDW, masuk ke Dispro itu karena bapak saya kan asalnya dari Solo. Bapak saya itu bikin gitar. Jadi punya industri gitar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat dari profil lulusannya, saya tuh harusnya jadi desainer kerajinan atau craft designer gitu ya. Profil lulusan ketiga kalau menurut di webnya. Saya harusnya mengembangkan bisnis keluarga saya, bisnisnya papa gitu ya, bikin gitar gitu. Tapi ternyata pada saat belajar masuk ke desain produk UKDW gitu ya, yang saya pelajari di rumah gitu kan saya juga pasti bantu-bantu lah gitu ya, bantu-bantu bikin, bantu-bantu beli bahan, lalu kemudian deal-dealan dengan customer, itu kan juga sedikit banyak belajar ya. Di situ saya sudah punya sedikit bekal gitu ya, pada saat masuk ke desain produk UKDW, sehingga saya nggak mulai dari nol gitu, kalau mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang lain pada saat saya seangkatan gitu. Jadi pada saat kuliah, pada saat lulus itu ngaruhnya adalah pada saat di tugas akhirnya. Tugas akhir saya adalah saya membuat sepeda dari kayu gitu, tetapi hollow gitu, jadi bolong gitu. Jadi sebenarnya bukan bikin sepedanya, tapi saya bikin material itu namanya veneer kayu. Itu adalah kayu dengan ketipisan, kalau triplek kan mungkin 3 mili, 4 mili, 5 mili gitu ya. Kalau veneer itu tipisnya adalah 0,7 mili, jadi lebih tipis dari 1 mili. Itu kan lembaran, lalu kemudian digulung menjadi pipa. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat di toko kain, kalau beli kain kan di tengahnya ada pipa yang dari karton itu ya. Nah, itu bahannya diganti dengan kayu. Jadi istilahnya saya bikin pipa tapi dari kayu, lalu kemudian pipanya bisa jadi apa nih? Bisa jadi macam-macam. Mau jadi kursi bisa, mau jadi meja bisa, mau jadi rak bisa, mau jadi mainan anak bisa, mau jadi jewelry bahkan bisa. Lalu kemudian saya pikir yang paling ekstrim apa nih? Oh, jadi sepeda aja. Dengan harapan bahwa kalau jadi sepeda saja kuat gitu ya, apalagi jadi produk-produk yang lain gitu. Paling tidak mungkin bisa memberikan gambaran ya dari 4 profil lulusan yang ada. Mungkin kalau mau yang lebih aktual bisa ngecek ke tadi ya, ke kolom IGTV-nya desain produk UKDW. Ada beberapa video dari cerita alumni gitu. Oke, cukup menarik juga Kak ya. Itu proses lulusannya nggak perlu dilakukan lagi. Ya, buat kalian nih yang pengen yang pengen desain ya Kak ya. Dan bisa menjadi kursi dari yang simple jadi bagus banget, bisa masuk ke Dispro. Oke, dan itu juga bisa diperjualbelikan Kak. Yes. Jadi Dispro Betul. itu nggak cuma untuk buat karya saja Kak, tapi juga bisa untuk menjualnya nantinya. Pastinya. Bisa aja orang-orang yang tidak punya kreativitas terus masuk Dispro, wah dia jadi banyak kreativitasnya. Karena kreativitas itu nanti terasa terus ya Pak ya, bener ya Pak? Iya, itu kelebihannya kami begitu ya. Kalau mungkin di dunia desain dipaksa harus gitu. Memang di awalnya mungkin beberapa teman-teman belum terbiasa gitu. Tapi nantinya akan terasa kok bagaimana mencari ide atau apa itu nanti akan diajari juga. Pak, ini tadi ada yang tanya. Kak mau tanya, tadi disampaikan kalau belajar dikit tentang manajemen. Nah, yang dipelajari itu seperti apa ya, Kak? Nana Tiana. Oke. Ya, mungkin saya kalau dijelaskan panjang nanti kepanjangan ya. Saya jelaskan pendek aja ya. Biasanya bisa dibagi menjadi 2. Satu adalah pada saat ingin mengembangkan produk. Satu lagi adalah pada saat ingin menjual produk.
gitu ya. Karena kan kalau kita lihat contohnya di produk iPhone gitu ya, pada saat iPhone 3, iPhone 6 lah ya, iPhone 6 keluar pada saat dia keluar rilis ya, kan pasti tahun depannya akan ada iPhone 7, tahun depannya lagi akan ada iPhone 8 dan seterusnya begitu ya. Akan ada pengembangan produk gitu. Nah, pada saat iPhone 6 ini keluar, pastinya untuk manajemen dan marketing itu akan masuk di sini. Jadi apa yang diinginkan oleh pengguna-pengguna atau calon-calon customer gitu ya, dia pengen apa? Dilihat dari produk sebelumnya, iPhone 5. Pada saat iPhone 5 ada komplain apa? Oh, layarnya kurang gede. Oh, baterainya boros banget. Oh, kameranya burik, namanya begitu ya. Dari beberapa poin itu ditangkap, kemudian diolah, dirapatkan, kemudian oh, ada beberapa perubahan yang harus dilakukan untuk pengembangan produk ke depannya. Begitu. Itu untuk pada saat pengembangan produk. Kalau untuk penjualannya ya seperti penjualan pada umumnya gitu ya. Mungkin beberapa teman di manajemen juga belajar bagaimana caranya mengiklankan gitu ya. Bagaimana caranya kalau untuk produk yang sudah established kan enak ya. Apple kan sudah namanya sudah jadi gitu ya. Beberapa platform iklan juga umpamanya di YouTube, lalu kemudian di Instagramnya, di websitenya itu sudah jadi. Tetapi bagaimana sekarang mungkin kalau teman-teman lagi merintis usaha gitu ya, berarti kan ngomong tentang brandingnya seperti apa, bikin logo, lalu kemudian tidak hanya logo ya, terus kemudian mungkin ada beberapa apa ya kelengkapan lain yang harus dilengkapi gitu ya. Contohnya kalau harus nanti diposting di IG atau mungkin sekarang ada di TikTok mungkin begitu ya, konten apa yang cocok untuk nantinya bakal penggunanya atau calon penggunanya ini siapa. Kalau memang anak muda, mungkin menggunakan TikTok lebih cocok. Kalau mungkin untuk bapak-bapak atau siapapun yang sudah bekerja atau mungkin yang berumah tangga, mungkin di Facebook lebih cocok. Nah, seperti itu juga dipelajari. Begitu. Jadi Semoga menjawab ya. Yang dikejar itu juga target marketnya ya Pak. Ya, Marketnya betul. siapa, anak muda, orang tua. Kan percuma ya kalau produknya bagus tapi target produknya nggak tepat, itu kan juga nggak laku. Oke, mungkin itu juga ya dari pertanyaannya yang sudah jadi. Nah, buat kalian yang pengen bertanya lagi, silahkan langsung Masuk di kolom chat ya tentang Despro UKDW. Mumpung Pak Marcel lagi bersemangat ini kayaknya Pak. Semangat sore-sore live dengan kalian, semangat siap menjawab pertanyaan dari kalian seputar Despro ya Pak. Nah, Pak, kira-kira untuk Despro UKDW itu prestasinya ada nggak Pak? Oke. Atau hasil karya yang dikembangkan atau apa gitu Pak, biar tahu oh ternyata UKDW itu keren gitu Pak. Kalau detail prestasinya saya nggak hafal ya, bisa dicek di IG-nya Despro sebenarnya. Tetapi mungkin bisa saya sampaikan beberapa kategorisasinya gitu ya. Memang pada saat teman-teman masuk ke kampus atau kuliah gitu ya, ini dimanapun prodinya ya. Saya kasih contoh beberapa yang ada di desain produk gitu. Ada yang datang dengan skill editing video yang bagus gitu. Jadi umpamanya pada saat SMA dia udah belajar tentang editing video. Ada yang satu orang lagi yang lain punya hobi fotografi gitu. Ada satu lagi yang lain punya hobi, dia sudah nemenin bapaknya dari kecil jualan, sudah punya toko gitu. Jadi skill jualannya sudah bagus gitu. Nah, itu nanti akan saling melengkapi gitu ya. Pada saat teman-teman belajar tidak hanya pada saat belajar dengan dosen gitu ya, pada saat nanti mungkin akan ada lomba-lomba begitu di desain produk ini nanti juga akan mendorong teman-teman mahasiswa itu untuk mengikuti hobinya atau mengikuti minatnya gitu ya, sehingga memang akan banyak diikuti lomba-lomba. Contohnya mungkin bisa dicek ya di IG-nya Dispur ya, beberapa akan ada ucapan selamat dari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi begitu. Ada yang saya lupa tahunnya, tetapi ada satu mahasiswa dari angkatan 2018 dan 2015, dua angkatan yang memang dua mahasiswa ini yang memang fokus untuk desain sepatu gitu. Jadi karena desain produk kan desainnya banyak sekali ya gitu ya. Ada namanya Franz angkatan 2015 dan ada Matthew Pradipa angkatan 2018. Itu memang dari awal memang sudah terlihat hobinya di sepatu, passionnya di sepatu gitu ya. Umpamanya pada saat di kelas gitu ya, pada saat dijelaskan gitu ya, kalau dilihat dari belakang gitu nyuri-nyuri nyeketsa sepatu gitu. Ya memang
mungkin terkesan tidak mendengarkan dosennya gitu ya, tetapi ya sebenarnya nggak apa-apa. Asalkan kalau saya sih gitu ya setelannya, asalkan pada saat bikin tugas garapnya bener gitu. Nah itu nggak apa-apa. Mungkin kamu disambi YouTubean atau apa itu terserah gitu ya. Itu manajemen waktu dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa sendiri gitu. Nah itu udah terlihat tuh bibit-bibitnya seperti itu. Lalu kemudian di tahun berapa sih? 2 tahun yang lalu atau kalau nggak salah ya itu menang lomba gitu ya, juara, sempat ikut dua kali kalau nggak salah, juara 3 dan juara favorit gitu untuk desain sepatu gitu. Nah itulah kenapa sebenarnya ya teman-teman ya, uh, mungkin beberapa calon mahasiswa baru, kebetulan saya juga kepala tim promosi gitu, jadi kalau ada teman-teman calon mahasiswa baru yang daftar ke Dispro UKDW, nanti wawancaranya akan bareng saya. Gitu. Pertanyaan default yang pasti saya tanyakan adalah hobinya apa. Gitu. Jadi terus biasanya iya betul. Biasanya ada yang peres gitu. Terus kemudian, oh hobi saya menggambar pak, hobi saya mendesain pak. Enggak, hobimu random aja gitu, terserah gitu. Biasanya yang umum tuh nonton film, traveling, lalu kemudian apalagi ya main musik, terus main game gitu ya. Itu adalah 4 besar hobi yang sebenarnya sering dijawab gitu ya. Karena sebenarnya hobi itu kan nggak harus yang berhubungan dengan perkuliahan ya. Untungnya kalau teman-teman masuk ke desain produk UKDW, nanti di akhir, hampir-hampir akhir lah di semester 6 atau semester 7, nanti beberapa dosen akan bertanya juga, hobimu apa? Gitu. Jadi daripada ditanyai di akhir gitu ya, saya nanyain dari awal gitu, hobinya apa gitu. Atau kalaupun nggak hobi, passionnya di mana? Kamu tertarik di mana? Gitu. Oh saya hobinya olahraga pak. Oke, olahraganya apa? Mungkin basket atau badminton atau apa. Yang paling kamu suka apa? Oh mungkin basket gitu. Terus kemudian ya sudah, besok silakan dijalani hobinya, lalu nanti kalau ada tugas-tugas dari setiap semester gitu ya, nanti kan setiap semesternya akan semakin rumit pembelajarannya, semakin banyak yang diberikan juga, nanti tugas-tugasnya silakan dihubungkan dengan hobinya, gitu, bisa seperti itu. Bahkan nanti di tugas akhirnya, gitu ya, pada saat ada dosen-dosen yang lain akan bertanya hobinya apa, hobi saya basket pak, bu, gitu. Ya sudah, pada saat basket, pada saat kegiatan basket itu ya kan kegiatannya banyak ya, ada latihan, ada gamenya pada saat pemanasan. Mungkin kalau cedera gimana? Cederanya biasanya apa? Ankle. Terus kemudian kan pasti ada metode-metode treatment untuk penyembuhannya ya. Nah itu kan juga dalam 5 kegiatan ini kan pasti ada produknya ya. Entah pada saat latihan itu ternyata butuh ring basket yang bisa dicopot pasang di rumah atau mungkin di kos. Nah itu satu produk. Terus kemudian pada saat berangkat gitu ya dari rumah ke tempat latihan atau ke tempat tandingnya, desain tasnya kan bisa disesuaikan gitu ya. Mungkin ada yang saya kebiasaan kalau main basket bawa sepatunya 2 gitu. Lalu kemudian bawa peralatan mandi juga. Ada yang nggak bawa gitu ya. Mungkin kan dari demografi yang diambil dari penggunanya butuhnya apa, itu kan bisa didesainkan tas. Satu. Itu baru contoh 2. Terus mungkin contoh yang terakhir adalah pada saat cedera gitu ya. Alat cederanya kan terapinya itu kan butuh produk ya. Mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya, terapi A gitu. Terus kemudian butuh produk-produk, biasanya menggunakannya adalah produk yang ada di sekitar. Nah, itu kan sebenarnya celah desain ya untuk seorang desainer itu melihat bahwa oh, saya itu punya hobi basket, saya pada saat mungkin saya atau teman saya cedera, oh ternyata butuh produk nih didesainkan. Ya sudah, didesainkan dari situ. Begitu. Syukur-syukurnya ya pada saat teman-teman besok bisa bekerja di entah di Nike atau di mana gitu ya, ternyata metode yang teman-teman buat berdasarkan produk itu terus mau diproduksi massal gitu ya. Nah, itu kan dibayangkan udah royaltinya udah berapa gitu ya. Gitu. Banyak yang bisa dibahas di desain produk ya, teman-teman ya. Oke, cukup menarik kak ya. Menarik. Waduh, tertarik bikin distro nih kak. Yes. Ingin belajar ya, membuat Pengen kerajinan. bikin apa kerajinan apa gitu ya Benar kak ya. banget kak. Ahmed itu selain juga dia suka desain sneaker kak, dia juga bahasanya juga bisa ya kak. Jadi memang harus diimbangi kak, bisa berprestasi juga, bisa kuliah juga pastinya kak. Nah, buat kalian nih nggak ada yang mau tanya nih tadi, wah kayaknya ramai banget nih kak, mungkin dari dosen juga ikut bergabung nggak ya, melamar, tapi melamun termasuk hobi juga loh kak. Wah, yang ini kak.
Oke, kita sama-sama dulu. Selamat bergabung ya Selamat bergabung teman-teman semuanya. Ya, buat kalian nih kita lagi Friday ya, Friday. dengan desain produk Pak Marcel. Buat kalian yang ada pertanyaan tentang desain produk, duluan tanyain. Kapan lagi ya? Langsung dijawab dengan desain produk. Jawab langsung. Gimana ya? Untuk Pak Marcel ini kan kita temanya adalah kenali potensi kreatifmu. Untuk menurut dosen ini gimana sih Pak cara menggali potensi kita, kreativitas dalam diri kita tuh sebenarnya gimana, atau ada metodenya, atau dengan continue kita belajar mengasah kreativitas, atau gimana, mungkin bisa dijelaskan Pak Marcel. Oke. Dalam sehari-hari ya, mungkin saya akan kasih contoh dalam sehari-hari dan pada saat teman-teman nanti belajar di desain produk gitu ya. Kalau memang nanti di semester 1, semester 2, atau semester awal lah ya, ini kan ketemu saya juga gitu. Satu metode yang akan diberikan dan akan diajarkan dan dibiasakan, karena kan mungkin beberapa sudah terbiasa, beberapa belum gitu. Itu adalah melihat dari sang sumber kreator. Kita kalau bisa bilang desainer gitu ya, desainernya dari segala desainer kan Tuhan gitu ya, kita bisa bilang begitu. Produknya apa gitu? Ya banyak yang ada di sekitar kalian ya, mungkin kalian melihat tangan kalian begitu ya. Ini kan juga sumber inspirasi. Lalu kemudian di alam melihat tanaman-tanaman, mungkin ada binatang-binatang, mungkin bentuk awan gitu ya, sesederhana itu. Memang nanti di semester awal dibiasakan seperti itu. Biasanya tugas yang akan diberikan itu adalah, kalau dulu zaman saya tuh pakai kertas gitu ya, kertas karton dibolongi, lalu kemudian kayak itu kan seperti bikin frame gitu ya, terus kemudian melihat, oh mana nih yang bagian yang menarik gitu, terus kemudian digambarkan di sketsa. Kalau dulu kan kamera belum begitu canggih gitu ya, kalau sekarang sudah canggih. Nah, sekarang tugasnya pakai HP. Jadi ini nggak masalah ya HP-nya teman-teman itu mau resolusinya bagus atau tidak. Yang dinilai adalah bagaimana menarik inspirasi dari alam, terus kemudian pada saat ditarik inspirasinya, ditorekan pada karya itu jadinya seperti apa. Itu biasanya sehari mengambil 5 atau 10 foto gitu ya. Dan biasanya yang dipilih adalah yang dari alam gitu. Jadi contohnya kalau di rumah ada karpet atau ada kloso ya, kalau yang Jawa kan mungkin ada kloso gitu, tiker ya, nah itu difoto. Nah itu kan bukan dari alam gitu ya, itu mungkin ya kita belajar dari grade 2-nya gitu. Nah itu dihindari, biasanya diambil yang dari alam dulu begitu. Itu untuk yang semester awal, tapi mungkin untuk yang mulai semester berapa ya, 4, 5 sampai lulus gitu ya, mengambil inspirasinya tidak hanya dari alam, tetapi langsung fokus untuk melihat bahwa kamu pengen desain apa gitu, atau tugas di semester ini tugasnya apa. Oh contohnya yang contohnya di semester 4 gitu ya, tugasnya adalah mendesain wadah kan bebas ya gitu ya. Terus kemudian ya tergantung dari kamu pengen desain wadah apa. Ada yang mungkin hobinya memasak, ya wadah untuk wadah makanan gitu kan, berarti kan bisa piring, bisa mangkok, bisa yang lain-lain gitu ya. Atau lagi yang mungkin hobinya adalah ngegame gitu, wadah apa, wadah laptop, stand laptop itu kan juga termasuk wadah begitu ya. Lalu dilihat di situ masalahnya apa gitu kan. Kita kan kalau pengen menarik kreativitas kan harus melihat dulu ya masalahnya apa gitu. Oh masalahnya adalah kalau membawa stand laptop itu biasanya gede, berat. Terus biasanya kan kalau nge-game kan bawa keyboard sendiri, bawa mousepad sendiri, bawa mouse sendiri kan, bawaannya banyak banget. Nah, headset juga gitu. Nah, itu dengan bawaan yang banyak itu kira-kira kalau ada stand, satu desainer yang diminta untuk mendesain stand gitu ya, gimana caranya bisa jadi ringkas gitu. Ini saya ada satu contoh gitu ya. Ini stand laptop yang portable ya, bisa ditekuk gitu ya. Coba kalau mungkin dilihat, sebenarnya teman-teman sudah pernah melihat mekanisme seperti ini kan, seperti tekuk doang ya, tekuk lalu kemudian masuk gitu ya. Ini kan mekanisme yang umum yang ada di dunia gitu. Teman-teman mungkin sudah pernah melihat mekanisme seperti ini di produk-produk seperti ini ya, stand seperti ini. Sudah pernah melihat mekanisme yang sederhana yang sama di produk yang lain gitu. Ada yang satu metode yang namanya scamper. Ini mungkin
terlihat asing begitu ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke desain produk nanti akan sering mendengarkan metode ini. Salah satu metodenya dari Scamper. Scamper itu akronim ya. Jadi S itu substitute, C itu combine, A itu adapt, adaptasi, lalu kemudian M itu modify, P itu put to other use, E itu eliminate, lalu R itu rearrange atau reverse gitu. Salah satunya adalah adaptasi, mengadaptasi yang dari produk yang sudah ada gitu ya. Mungkin saya sudah pernah melihat mekanisme seperti ini di produk yang lain. Kira-kira bisa nggak diterapkan ke produkmu gitu. Kalau bisa, itu akan menghasilkan produkmu nanti akan ada inovasinya. Kalau ada inovasi, otomatis ada harga jualnya. Nanti tinggal dipilih-pilih lah produknya mau pakai material apa gitu ya. Kalau pakai material stainless, otomatis harganya akan lebih mahal. Gitu. Kalau ada alternatif yang lain nggak? Pakai kayu. Pakai kayu bikinnya susah, bikinnya lama. Nanti kalau pesanannya 100 aja itu udah bingung bikinnya gimana. Oke, pakai alternatif yang lain lah. Yang cukup kuat, metal, tapi tidak berat dan murah. Oh, pakai aluminium. Gitu, yang mendekati dari stainless ya. Nah, itulah kenapa produk ini, ya saya menduganya ya, dibuat dari stainless gitu. Dan mungkin kalau bisa dilihat detail-detail, kan ada bantalan karetnya ya di sini ya. Nah, jangan sampai produk yang dibuat itu menyelesaikan satu masalah, tapi menghasilkan masalah yang lain gitu. Laptopnya lecet atau apa, itu kan malah jadi resiko ya. Jadi, sebagai seorang desainer produk ya harus melihat secara utuh gitu. Melihat bahwa, pada saat digunakan nanti ada masalah-masalah apa nih. Begitu. Contohnya sih seperti itu ya. Metode-metode kreatifnya yang bisa digunakan. Oke, cukup menarik Kak ya. Berarti buat nanti anak-anak SMA nih yang bingung mau cari kuliah di mana, khususnya yang suka kreatif Pak ya, sedangkan dulu diajarin untuk bikin kerajinan Kak. Nah, buat untuk mengasah lagi kemampuannya bisa bergabung di Despro UKDW. Pastinya akan didampingi oleh profesional-profesional Kak ya. Nah Pak, kamu tanya nih Pak, banyak nih Pak anak-anak SMA yang tanya, Pak, apakah masuk Despro itu harus bisa bikin desain atau seperti apa? Apakah nanti diajari di awal atau belajarnya harus autodidak seperti apa Pak itu Pak? Banyak yang bertanya seperti itu Pak. Oke. Nah ini saya tadi mau nyela, mau nambahin ini, pas nih, kita sepikiran nih Mas ya. Oke Pak. Saya kasih contoh kembali lagi saya ya. Bapak saya selain punya bisnis gitar tadi, beliau itu adalah guru seni rupa. Ya, jadi otomatis entah menggambar atau apa gitu mungkin sudah terbiasa. Tapi kan kalau kita ngomong gambar kan banyak ya. Gambar realis, lalu kemudian menggambar secara desain itu berbeda. Gitu ya. Memang dari kecil saya mungkin gambarnya adalah gambar Dragon Ball, lalu kemudian Digimon dan berbagai macam kartun yang lain. Saya yakin teman-teman yang lain juga begitu. Gitu ya. Beberapa yang saya wawancari juga jawab begitu. Hobinya menggambar apa? Gitu. Terus mereka mungkin malu-malu. Gambar anim Pak, oh ya nggak apa-apa. Gitu ya. Paling tidak kan sudah punya pengalaman koordinasi tangan, otak sama tangan ya. Tangan, mata dan otak gitu ya untuk bisa menggambar. Walaupun mungkin nantinya tinggal diarahkan saja untuk menggambar yang secara desain bagaimana begitu. Mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu atau mungkin yang Pak saya sama sekali nggak bisa gambar Pak gitu. Saya tuh bisanya langsung bikin-bikin Pak, kalau gambar tuh nggak bisa gitu kan. Ya berbagai mahasiswa kan akan ada dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya begitu ya. Nggak apa-apa. Nanti di semester 1 nanti akan ada beberapa mata kuliah. Kalau dilihat kurikulumnya sebenarnya sudah jelas ya. Apa saja di awal-awal perkuliahan di semester 1, 2, 3, dan 4 yang penting untuk dipelajari. Entah itu dalam menggambar secara manual atau menggambar secara digital. Itu nantinya juga akan diajarkan menggambar secara digital itu seperti apa, yang 2 dimensi seperti apa, yang 3 dimensi seperti apa. Itu jangan takut teman-teman. Teman-teman tidak bisa menggambar, teman-teman tidak punya pengalaman menggambar secara digital, Corel nggak bisa, Photoshop nggak bisa, itu nanti akan diajari secara dasarnya dan sudah pasti tidak langsung dibrek pada saat 1 semester ya, pasti akan dicicil tiap semesternya gitu. Tinggal teman-teman sekarang adalah PR-nya bagaimana pada saat dosen-dosen itu sudah memberikan pelajaran, informasi, masukan begitu ya, dan berbagai macam pelajaran tentang dasar-dasar di dalam desain, itu bagaimana teman-teman itu tetap mempelajarinya secara kontinu begitu ya, tidak
terus wah itu cuma ada di semester 1 dan 2, semester 3 dan 4 berarti nggak kepake dong. Belum tentu, nantinya akan ditagih oleh dosen yang lain gitu. Loh kemarin gimana? Kemarin sudah belajar menggambar kan? Harusnya di semester ini sudah bisa menggambar dong gitu. Nah, itu walaupun belum benar atau walaupun masih salah, tetapi paling nggak dasarnya sudah tahu. Itu dulu. Gitu. Jadi jangan takut teman-teman untuk masuk ke desain produk dengan, oh saya blank banget Pak, nggak tahu tentang desain, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, itu kayak berarti kan yang pernah kayak berarti tenang aja. Walaupun kalian nggak bisa. Nanti kalian akan diajari Iya. dari oleh dosen-dosen yang profesional, muda dan asik ya Pak tentunya Pak. Ya. Desain Despro itu asik-asik semua kayaknya. Desainnya juga asik-asik nih. Yes, benar Pak. Desainnya asik-asik semua. Iya Pak. Enak diajak ngomong Kak. Enak. Yes. Bedanya Despro KDW dengan yang lain bisa diajak ngobrol Kak dosennya Kak. Jadi Yes. konsultasi enak banget. Langsung Bisa ya Pak. langsung ketemu dengan dosennya. Kak, kasih ide kreatif. Yes. Nah Pak, banyak juga ibarat nih Kak. Kak, kalau misalnya data desain produk kita apakah harus laptopnya harus bagus atau Oke. apa namanya? Yang seperti apa sih aspeknya? Nah, mungkin bisa membantu Pak untuk menjawab mereka yang bertanya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini saya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Dulu pada saat awal masuk desain produk gitu ya. Motivasinya adalah minta ke orang tua komputer atau PC atau laptop dengan spek yang bagus dengan alasan buat belajar grafis tapi aslinya adalah buat ngegame. Itu jangan dulu teman-teman. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan karena sebenarnya pada kenyataannya ya pada saat praktek komputer atau laptop dengan spek yang lumayan untuk grafis itu dibutuhkan di semester 3 gitu ya. Jadi setelah setahun teman-teman masuk di desain produk UKDW, kemudian semester berikutnya baru dibutuhkan. Kan karena kita tahu ya, perkembangan teknologi, entah laptop atau PC atau HP itu kan sangat pesat sekali. Jadi kalau teman-teman beli sekarang, tahun depan tuh bisa jadi udah speknya udah mediocre, udah nggak bagus gitu ya. Jadi belilah mepet-mepet di ujung gitu. Pada saat benar-benar butuh baru beli. Gitu. Biasanya sih seperti itu saya menyarankannya gitu. Butuh yang seperti apa? Itu juga kalau saya sarannya adalah buatlah PC saja, jangan laptop gitu. Karena kan kalau laptop nggak bisa di-upgrade ya. Kalau laptop itu kan lebih ke mobile, mungkin pakai Chromebook saja cukup untuk umpamanya bikin laporan atau apa. Yang kecil saja, mungkin minim i3 saja mungkin sudah cukup gitu. Dengan RAM yang mungkin 4 atau 8 itu udah overpower banget gitu, nggak perlu yang besar-besar gitu ya. Tetapi untuk PC karena mungkin bisa di-upgrade begitu ya, beberapa seperti storage-nya bisa di-upgrade, lalu kemudian RAM-nya bisa di-upgrade, layarnya kan bisa di-upgrade juga tuh, tergantung nanti mau besar, mau kecil, mau AMOLED atau mau apa terserah. Lalu kemudian nanti prosesornya juga bisa di-upgrade, VGA-nya bisa di-upgrade, upgrade-nya pelan-pelan begitu ya, sehingga teman-teman juga tidak memberikan beban berlebih kepada orang tua juga gitu ya, pada saat saya butuh laptop yang seperti ini Pak Mah gitu, belum tentu gitu ya, sehingga bisa pelan-pelan dulu. Mungkin pada saat semester 3 belajarnya hanya Corel, Photoshop, atau mungkin 3D yang ringan seperti SketchUp gitu ya. Itu pakai laptop yang tadi, yang i3, yang RAM-nya 8 itu sudah cukup banget gitu. Mungkin nanti pada saat semester 6 atau semester 7 baru yang butuh agak bagus gitu. Itu pun kalau memang teman-teman tidak bisa datang ke Jogja. Kenapa kok bisa datang ke Jogja atau enggak itu jadi pengaruh? Karena di UKDW, di AGP, di lantai 2 itu kan ada lab komputer. Ya, beberapa laptopnya itu beberapa komputernya itu sudah kompatibel untuk digunakan belajar grafis, untuk digunakan beberapa aplikasi grafis gitu ya. Jadi untuk mahasiswa yang ada di Jogja atau mungkin sudah pindah ke Jogja, sudah ngekos di sini, itu bisa pakai yang di situ gitu. Jadi pada saat membuat tugas atau belajar ataupun mengikuti kelasnya nanti itu juga bisa pakai di situ. Tapi akan berbeda dengan teman-teman yang ada di luar kota gitu ya. Memang harus disesuaikan. Begitu sih ya. Gambaran umumnya seperti itu ya Mas ya. Oke Pak, nah itu ya mungkin menjawab banyak banget yang pertanyaan Benar, kita. Pak. Gitu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan langsung dijawab oleh ahlinya nih Kak ya. Yes. Jadi untuk teman-teman yang khawatir nih, wah aku nggak punya laptop, mungkin belum mampu untuk beli laptop. Di Despro juga ada fasilitasnya juga ya Pak ya, yang mungkin membantu buat belajar desain, di lab-nya juga di lab benar banget Despro, dan kemudian juga desain produk Pak Dewe dilengkapi dengan bengkel. Jadi buat kalian nih yang pengen
potong-potong dengan praktek langsung Pak. bisa membuat pelajaran bisa langsung di bengkelnya Bengkel Dispro Dispro. kalau nggak. Nah, Pak, ada pesan-pesan nggak Pak buat anak-anak SMA nih Pak yang mau daftar cari kuliah, nah biar tertarik ke Dispro itu Pak, kira-kira seperti apa Pak? Oke, ya ini mungkin beberapa masukan atau mungkin apa ya, ya kita ngobrol gitu ya tentang pada saat saya lulus SMA gitu terus mungkin bingung mau masuk kemana gitu ya. Mungkin ada beberapa, saya juga bingung ya, beberapa ada teman-teman yang dari IPA itu langsung jujukannya juga ada yang masuk ke Dispro gitu ya. Bahkan pilihan duanya kosong, hanya pilihan satu tuh langsung Dispro gitu ya. Itu memang beberapa juga ada yang seperti itu gitu ya. Jadi tidak tidak terpatok jurusannya apa, entah teman-teman itu dari bahasa, dari IPA, dari IPS, atau mungkin dari SMK. Beberapa juga ada banyak yang dari SMK, ada yang dari SMK Fashion, ada yang dari SMK Arsitek bahkan, ada yang dari SMK Perkayuan, itu juga skillnya kan juga sudah ada, sudah punya ya. Lalu pada saat masuk ke Dispro nanti tinggal skill desainnya saja yang diasah. Begitu. Jadi sebenarnya apapun backgroundnya teman-teman, pada saat teman-teman nanti masuk ke desain produk UKDW, seperti tadi yang sudah saya bilang ya, nanti akan diajari dari awal gitu ya. Kami men-set standarnya itu adalah sama untuk semua gitu. Jadi walaupun teman-teman sama sekali tidak bisa menggambar, lalu kemudian sama sekali tidak bisa grafis atau apa gitu ya, tergantung mata kuliahnya ya, nanti akan kami itu nggak yang apa ya, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu gitu ya. Dan lebih cair ya mungkin ya kalau dibandingkan prodi lain atau mungkin kampus lain gitu ya. Sehingga ini ada kasus lucu. Saya kan masuk angkatan 2000, saya masuk tahun 2015 ya. Saya kan angkatan 2009, berarti kan jaraknya kan sekitar 6 tahun gitu ya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 atau 19 itu mahasiswa-mahasiswa saya tuh manggilnya tuh masih Kak. Karena jaraknya tuh masih iya. Nah itu dia. baru-baru beberapa angkatan ini mungkin yang 2019 agak pekewoh ya, karena kan saya walinya gitu, masa manggil dosen walinya Kak gitu mungkin agak sungkan begitu. Jadi setelah angkatan 2019 mulai manggil Pak, lalu kemudian 2020 2021 itu karena pandemi ya mungkin ya nggak pernah ketemu, terus gitu kan otomatis manggilnya Pak gitu. Jadi setelah itu udah berhenti, udah nggak ada lagi yang manggil saya Kak gitu. Jadi mungkin di beberapa dosen ada yang seperti itu juga gitu ya. Karena gap umurnya juga tidak terlalu jauh gitu ya, jadi ngobrol itu pun juga saya rasa akan lebih enak gitu ya. Entah nanti pada saat teman-teman berdiskusi tentang tugas atau mungkin berdiskusi tentang hal-hal yang lain gitu ya, itu saya rasa akan lebih enak dan bahasanya juga akan apa ya, lebih nyambung begitu. Saya rasa sih begitu gitu ya. Jadi tidak tergantung teman-teman itu dari jurusan manapun, dari SMA manapun gitu ya, atau dengan background apapun. Pak, saya bukan yang seperti Pak Marcel, nggak punya, bapak saya ya pekerja biasa, ibu saya ibu rumah tangga biasa gitu, saya nggak punya, bahkan hobi saya cuma tiduran Pak, nah seperti tadi ya, hobinya cuma ya tidur aja Pak gitu. Itu kan mungkin ada yang seperti itu. Nah ya dengan masuk di desain produk, saya rasa teman-teman akan bisa menggali hobimu apa gitu ya. Jadi tidak hanya teman-teman belajar desain gitu ya, tetapi memang paling gampang sih begitu ya, melihat dari hobi. Bisa jadi bukan dari hobi juga ya. Bisa jadi apa yang dekat denganmu gitu. Contohnya kalau ibumu itu suka masak gitu ya. Dari kecil kamu nggak pernah bantu ibumu masak gitu ya, tetapi hanya melihat saja. Nanti pada saat tugas akhir, bisa jadi tugas akhirnya adalah tentang memasak. Gitu ya. Mungkin akan mendesain alat-alat. Pada saat bisa jadi kan kalau masak ada banyak ya, ada menyangrai, ada menggoreng, ada pada saat motongnya. Mungkin kamu melihat bahwa ibumu sudah sepuh gitu, sudah tua. Tangannya pada saat memotong mungkin agak tidak kuat begitu. Lalu kemudian kamu mikir gimana nih supaya ibu saya bisa tetap menjalani hobinya begitu ya. Tapi saya juga bisa desain produk untuk tugas akhir. Lalu kemudian itu digabungkan gitu. Jadi teman-teman bisa mengambil data untuk tugas akhir itu di rumah gitu, bahkan sesederhana itu gitu ya, mengambil topik-topik yang ingin dikembangkan di tugas akhir itu di sekitar kalian gitu. Jadi sebenarnya saya tuh agak bingung kalau ada mahasiswa tugas akhir yang Pak saya bingung mau tugas akhirnya apa Pak. Mana bisa, di sekitarmu kan banyak banget, nggak mungkin nggak ada, tinggal di list aja sebenarnya begitu ya. Jadi
dengan belajar desain produk UKDW itu juga teman-teman juga akan belajar untuk aware ke sekitar. Karena pada dasarnya belajar desain itu tadi kan juga saya juga sebutkan ada belajar manajemen, ada belajar yang lain-lain gitu ya. Ada juga belajar tentang psikologi. Ini mungkin yang kaget itu juga ini ya. Hah, pada saat masuk Dispo, ini apa kok ada psikologi segala? Ini saya kuliah apa sih gitu. Mungkin saya bingungnya seperti itu. Tapi justru itu yang menurut saya adalah salah satu yang penting. Karena untuk bisa mengambil kebutuhan pengguna itu apa, itu kan harus tahu perilakunya seperti apa gitu ya. Saya harus berempati gitu. Karena kan bisa jadi saya mendesainkan produk untuk lansia. Ya saya harus dekat dengan lansia. Saya harus bisa ngobrol gitu ya. Mungkin saya membuatkan produk seperti tadi untuk pebasket gitu ya. Saya mungkin harus cari teman pebasket atau mungkin siapapun yang pebasket dan kenalan gitu. Dan skill untuk ngobrol itu juga harus bisa dikembangkan teman-teman ya. Jadi nggak bisa bayangannya kan, wah jadi saya jadi desainer, saya introvert Pak, saya kerjanya di depan komputer aja atau di lab aja, itu nggak bisa. Gitu. Jadi memang skill untuk ngobrol dengan pengguna itu juga salah satu yang penting. Gitu. Jadi pada saat bekerja besok di perusahaan bisa jadi teman-teman bekerjanya tidak di bidang produksi, tetapi di satu divisi namanya R&D, Research and Development. Itu juga bisa. Beberapa dari lulusan desain produk juga dipakai di sana. Begitu. Banyak ya. Oke. Untuk yang terakhir nih Pak, mau tanya seputar Pak Marcel nih. Suka dukanya jadi dosen Dispro itu apa sih Pak? Oke. Bisa di-share ke kami, ke teman-teman juga. Ya, suka dukanya jadi desain Dispro gitu ya. Ini kan bisa dibagi dua nih. Bukan sukanya jadi dosen gitu ya. Dukanya itu adalah pada saat pandemi nggak bisa ketemu, itu sama sekali jauh hasilnya bisa walaupun ya jauh banget Mas hasilnya. Memang walaupun mungkin secara prakteknya mungkin lebih enak, bisa di rumah, bisa dimanapun pakai online seperti ini ya. Tetapi saya tuh sedih ya pada saat teman-teman mengumpulkan tugas begitu ya. Ada beberapa yang tidak nangkep tugasnya apa karena mungkin hanya online seperti ini ya, mungkin akan berbeda, saya yakin akan 100% berbeda pada saat benar-benar bertemu di kelas gitu ya. Jadi memang yang saya rindukan ya memang itu begitu ya. Mungkin kalau prodi-prodi yang lain mungkin akan ada beberapa yang memang bisa full online gitu. Tapi untuk desain produk, saya rasa tidak bisa ya untuk selamanya seperti ini gitu ya. Ya harapannya sih ke depannya pandeminya sudah turun, lalu kemudian teman-teman sudah bisa bergabung datang ke Jogja, walaupun nanti mungkin akan diatur begitu ya, tidak bisa 100% online semua, mungkin akan tuker-tukeran atau apa. Ya itu nanti paling tidak kita bertemu gitu ya, belajar praktek, karena kan untuk desain produk kan apa ya, pengalaman tangannya untuk bekerja itu kan juga penting, salah satu yang penting gitu. Suka dukanya sih itu ya. Sukanya nih karena mungkin saya tuh orangnya main game gitu ya, tapi beberapa game saja gitu ya. Game yang saya suka salah satunya itu adalah FM, Football Manager gitu ya. Yang paling saya suka itu adalah mencari bibit-bibit pemain-pemain dari antah berantah gitu ya, dari daerah mana, dari grup mana tuh saya beli gitu ya. Jadi dari dulu tuh saya memang hobinya seperti itu gitu ya. Jadi pada saat melihat potensi bahwa ini datang umpamanya satu angkatan begitu ya, oh ini datang dari daerah gitu ya, orangnya mungkin pendiam, nggak bisa ngomong, terus pada saat di satu kelompok itu ya diem aja gitu ya, tetapi saya bisa lihat nih anak ini tuh potensinya di sini. Nah, melihat bahwa itu kan mungkin akan susah kalau ketemu online ya, kalau offline itu akan sangat-sangat berasa. Lalu saya tuh kayak jadi manajer gitu, langsung kelihatan gitu, oh ini potensinya ini potensinya ini, si anak itu potensinya itu. Nah pada saat mereka lulus terus bisa keluar dari cangkangnya gitu ya, pada saat oh dulu tuh sangat-sangat pendiam, nggak bisa ngomong gitu ya, di depan orang gugup, terus kemudian pada saat tugas akhir presentasi bisa melihat anak ini tuh bisa mempresentasikan idenya dengan baik, itu tuh wah, bangganya luar biasa. Itu sih sukanya ya. Begitu. Oke, jadi gitu nggak ya? Yes, suka seorang dosen Pak Marcel. Tapi kalian banyak sukanya nih ya. Benar banget. Bisa melihat potensi juga. Ya. Oke Pak, cukup jelas dan cukup memuaskan banget ya buat kalian nih
Wah, itu tadi sedikit penjelasan tentang Dispro UKDW dengan Benar fasilitas banget, yang ada, kemudian dengan keunggulan-keunggulan, kemudian dengan dosennya yang muda-muda pastinya Kak ya. Yes, Wah, keren-keren lah pokoknya. keren-keren pokoknya. Gitu. Nah, gimana nih Kak? Jangan ragu untuk masuk ke Distro KDW karena nanti teman-teman akan pokoknya seneng lah kuliah di Yes. Distro KDW. Dan banyak jalan-jalannya Kak, Benar mengamati. banget mengamati pengembangan kreativitas yang teman-teman miliki. Oke, gitu lah ya. Oke Pak Marsyal. Iya. Terima kasih Pak Marsyal atas waktunya dan sharingnya tentang Dispro UKDW cukup keren banget. Keren banget. Semoga bisa Oke. bermanfaat Kak buat adik nanti atau calon-calon mahasiswa yang ingin daftar cari kuliah Kak ya. Benar banget. Terutama ambil Distro, apalagi juga di Jogja Mas ya, Kak. Nah, buat kalian nih yang pengen tahu tentang update-update terbaru tentang PMBUK di Jogja bisa langsung ke IG kami di @PMBUKDW Jogja atau TikTok kami Kak ya. Gimana tuh Kak TikTok kami? Kami di PMB UKDW. Oke, atau juga kalian mau daftar online bisa langsung di pmb.ukdw.ac.id. Ruang kami tunggu menjadi mahasiswa UKDW, apalagi di UKDW ya. Yes. Oke, terima kasih Pak Terima kasih, Marcel. Pak Marcel. waktunya. Ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ya, kami jumpa Pak Marcel. Ya, mari-mari.